Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulastri dan teman saya Fitria Ayu Ramadanti. Kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang fungsi hati sebagai tempat amalan batiniah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja 3 oleh dosen pengampu Haji Zainuddin Hamka. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian hati atau qalb. Qalb adalah hati atau lubuk hati yang paling dalam, yang merupakan sarana terpenting yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia. Hati adalah tempat bersemayamnya niat, yakni yang menentukan nilai perbuatan seseorang berharga atau sia-sia, mulia atau nista. Niat ini selanjutnya diproses oleh akal dan pikiran agar bisa direalisasikan dengan efektif dan efisien oleh jasa dalam bentuk amal perbuatan. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalb merupakan segumpal daging, sebab qalb merupakan sentral dari aktivitas perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tetapi apabila ia rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah qalb." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis Rasulullah tersebut dapat diambil kesimpulan setidaknya kalbu mempunyai dua pengertian. Pertama, secara fisik, kalbu merupakan suatu organ tubuh yang seringkali kita sebut dengan istilah jantung. Sedangkan yang kedua adalah dimensi rohani manusia yang mempunyai fungsi kognisi, emosi, spiritual, dan merupakan sentral dari aktivitas perbuatan manusia. Fungsi-fungsi yang ada pada kalbu ini dapat berubah setiap saat sesuai dengan potensinya untuk tidak konsisten. Walaupun secara fitrahnya, kalbu lebih condong pada kebaikan. Selanjutnya, makna hati menurut konsep Al-Quran. Ada 4 istilah yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan makna hati, yaitu yang pertama, sar berarti hati bagian luar, yang kedua, qalb berarti hati bagian dalam, yang ketiga, fuad atau afidah berarti hati yang lebih dalam, dan yang keempat, albab berarti hati yang paling dalam atau hati sanubari atau hati nurani. Istilah-istilah ini menggambarkan lapisan-lapisan hati manusia dan kecenderungannya, baik ataupun buruk. Kalau seseorang menggunakan hatinya dalam arti sar, qalb, dan fuadnya, maka ia bisa baik dan bisa juga buruk. Tetapi kalau ia menggunakan albab, maka orang itu sudah pasti baik. Adapun istilah-istilah makna hati menurut konsep Al-Quran akan dijelaskan lebih rinci oleh Fitria Ayu Ramadanti. Saya Fitria Ayu Ramadanti akan melanjutkan materi makna hati menurut konsep Al-Quran. Yang pertama yaitu sar, karena pengertiannya sebagai hati bagian luar, maka istilah sar biasa pula diartikan sebagai dada. Hanya dada di sini tidak hanya berarti fisik, tetapi juga non-fisik, seperti akal dan hati. Ini karena menurut Amir An-Naj, sar merupakan pintu masuknya segala macam godaan nafsu, penyakit hati, dan juga petunjuk dari Tuhan. Sar juga merupakan tempat masuknya ilmu pengetahuan ke dalam diri manusia. Yang kedua yaitu qalb. Kemudian lapisan hati yang kedua adalah qalb, dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalbu atau hati. Hubungan antara qalb dengan sar ialah bahwa qalb merupakan sumber mata air, sedangkan sar diibaratkan sebagai danaunya, atau sar merupakan lapangan bagi qalb. Yang ketiga yaitu afidah atau fuad. Fuad atau afidah dalam bahasa Arab, kata fuad berarti hati, tetapi letaknya lebih dalam dari qalb, sehingga kata fuad biasa dikatakan sebagai hati yang lebih dalam. Qalb dan fuad berkaitan erat, dan pada waktu tertentu hampir tidak dapat dibedakan. Qalb mengetahui, sedangkan fuad. Yang keempat yaitu albab. Lapisan hati yang paling dalam ialah albab. Kata albab merupakan jamak dari kata lub. Dalam bahasa Arab, kata lub berarti racun, akal, hati, inti, dan sari. Sedangkan dalam tasawuf, istilah lub berarti hati terdalam atau hatinya hati. Kalau ada orang yang hanya menggunakan sar, qalb, dan fuad, orang itu bisa baik dan bisa juga buruk.
Tapi kalau ia menggunakan albabnya, maka ia pasti baik. Adapun fungsi hati dalam konsep Al-Quran, yang pertama yaitu hati tempat menetapnya ilmu pengetahuan dan menancapnya akidah. Karenanya hati merupakan tempat bagi iman yang benar. Yang kedua, hati tempat perenungan, pemahaman, dan petunjuk. Dan yang ketiga, hati tempat berbagai perasaan. Itulah materi yang sempat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.